Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita punya misi yang lumayan menantang, tapi seru banget, yaitu ngebahas gimana sih caranya mengubah kebutuhan bisnis yang biasanya masih abstrak jadi sebuah teknologi yang benar-benar berfungsi. Buat kalian yang sering banget ngebatin, kenapa ya software ini kok nggak sesuai sama ekspektasi awal? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal bongkar tuntas ilmu di balik analisis sistem, langkah demi langkah. Jadi, kita bisa melihat bareng-bareng struktur tersembunyi yang bikin sebuah proyek IT itu bisa sukses. Oke, kita langsung masuk aja ya. Coba deh perhatikan temuan yang lumayan bikin kaget dari Standish Group ini. Ternyata, pembunuh rahasia dari proyek IT itu bukan karena kodenya yang berantakan atau ada hacker super pinter, tapi murni karena komunikasi yang buruk. Kurangnya keterlibatan pengguna di fase awal analisis tuh jadi penyebab utama kenapa sistem bisa gagal total. Maksud saya, ngebangun teknologi tanpa dengerin penggunanya itu ibarat kita bangun rumah tanpa ngeliat cetak birunya kan? Pasti ujung-ujungnya bakal runtuh juga. Biar kita terarah, ini peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal bahas dari inti analisis sistem, cara mendefinisikan kebutuhan, menjembatani bisnis dan IT, memvalidasi kebutuhan, sampai nanti diakhiri dengan perangkat elisitasi. Sip, kita mulai dari bagian pertama dan paling fondasional, inti dari analisis sistem. Kalau kita lihat definisinya dari Jugianto, ini tuh fundamental banget. Perhatikan kata penguraian. Jadi di fase analisis ini kita belum ngebangun apa-apa ya. Ini tuh lebih kayak alat diagnostik. Bayangin kalian itu seorang dokter. Nah, seorang analis tuh ngebongkar sistem yang ada saat ini berkeping-keping buat diperiksa. Kita cari tahu apa sih yang rusak, peluang apa yang kelewatan, hambatannya di mana. Semua ini murni buat ngusulin perbaikan yang benar-benar tepat sasaran. Ya logikanya, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu kalau kita nggak paham gimana cara kerjanya, betul nggak? Jadi, poin krusialnya adalah proses ini punya alur logika yang sangat terstruktur. Menurut Dennis, ada 3 langkah berurutan nih. Pertama, dan ini pantang banget dilewatkan, kita harus paham dulu sistem yang lagi jalan sekarang. Kedua, baru deh kita identifikasi perbaikan apa yang dipengenin. Dan ketiga, dari sana, kita tentukan persyaratan buat sistem yang baru nanti. Ini benar-benar perjalanan kronologis dari mendiagnosis masa kini buat merancang masa depan. Sangat elegan dan masuk akal. Nah, setelah paham kerangka besarnya, kita masuk ke bagian kedua, mendefinisikan kebutuhan sistem. Di sini kita bahas bahasa apa yang harus kita terjemahkan. Kalau kita ngomongin soal kebutuhan atau persyaratan sistem, sebenarnya kita tuh lagi bikin sebuah blueprint. Kebutuhan ini pada dasarnya adalah pernyataan yang benar-benar jelas, dilarang keras ambigu, tentang apa yang harus bisa dilakuin sama sistemnya nanti, dan karakteristik kayak apa yang wajib ada buat nyampe visi proyeknya. Gampangnya, tanpa definisi yang sejelas ini, tim developer kalian cuma bakal kerja tebak-tebakan dalam gelap. Tapi, menariknya, kebutuhan itu nggak cuma satu dimensi loh. Ada 5 jenis kebutuhan yang semuanya harus bisa diharmonisasi sama seorang analis. Ada kebutuhan bisnis yang ngomongin tujuan besar perusahaan, kebutuhan pengguna soal tugas-tugas dari staf, kebutuhan fungsional soal fitur-fiturnya, kebutuhan non-fungsional yang bahas kecepatan atau keamanannya, dan kebutuhan sistem yang ngurusin infrastrukturnya. Di sini, kalian sebagai analis tuh ibarat konduktor orkestra. Kalian yang mastiin kelima elemen ini main di nada yang harmoni. Tapi, disinilah konflik utama biasanya meledak. Kita masuk ke bagian ketiga, menjembatani bisnis dan IT. Jurang komunikasi paling sering makan korban di tahap ini. Dinamika ini tuh beneran masalah klasik di dunia IT. Di satu kubu, kalian punya orang bisnis yang tahu persis masalah di lapangan, tapi mereka nggak sadar ada teknologi baru yang bisa nyelesain itu. Di kubu seberang, kalian punya ahli IT yang jago banget teknologinya, tapi seringkali benar-benar buta sama realitas bisnis sehari-hari. Nah, disinilah peran kalian sebagai jembatan itu krusial banget. Sebagai analis, tugas kalian adalah mastiin teknologi yang ditawarin itu beneran ngebantu proses bisnis, bukan cuma buat sekedar gaya-gayaan adu canggih teknologi aja. Lanjut ke bagian keempat, dan ini bisa dibilang zona bahayanya. Memvalidasi kebutuhan Anda. Kenapa sekedar nanya dan nyatet itu nggak pernah cukup? Gini, validasi itu adalah safety check terakhir kalian. Kalian mungkin ngerasa udah nulis ratusan halaman dokumen persyaratan yang kelihatannya super sempurna. Tapi, validasi adalah momen di mana kalian nanya balik. Dokumen ini udah bener-bener gambarin solusi yang kalian mau belum sih? Ini tuh proses di mana kita nyari-nyari kelemahan di temuan kita sendiri. Mastiin hasil terjemahan dari bahasa bisnis ke bahasa IT itu nggak meleset sedikit pun. Nah, yang paling menarik atau ngerinya dari poin ini adalah taruhan finansialnya. Gede banget loh. Coba bayangin,
Kalian salah nangkep satu aja kebutuhan yang krusial, dan lucunya kesalahan itu baru ketahuan pas sistemnya udah jadi dan siap rilis. Biaya buat bongkar ulang arsitektur sistem di tahap akhir kayak gitu, wah itu bisa bikin anggaran proyek jebol berantakan. Makanya validasi di awal tuh bukan cuma formalitas ya, ini beneran asuransi yang melindungi seluruh duit investasi perusahaan kalian. Terus gimana dong cara yang tepat buat ngeekstra kebutuhan dari kepala penggunanya? Kita masuk ke bagian kelima, perangkat elisitasi. Kata kunci yang harus diingat di sini adalah penemuan aktif. Elisitasi itu nggak sama dengan duduk manis nungguin email dari orang bisnis. Menurut Sommerfeld, ini tuh investigasi. Ini adalah serangkaian komunikasi yang super terstruktur sama semua pihak, mulai dari staf admin di depan sampai jajaran direksi di atas, buat bener-bener ngegali apa sih yang mereka butuhin. Kadang mereka sendiri aja bingung gimana cara ngejelasinnya kan? Nah, buat ngelakuin investigasi itu, kalian tuh sebenarnya udah dibekali semacam sabuk utilitas ala superhero. Kalau kita bedah alat-alat di matriks ini, kita jadi tahu kapan harus pakai apa. Butuh wawasan yang dalam banget, pakai wawancara. Butuh integrasi ide antar departemen yang tinggi, JAD atau Joint Application Development itu jawabannya, walau biayanya lumayan. Tapi kalau kalian butuh jangkauan luas tapi budget minim, kuesioner bisa jadi andalan. Analis yang jago itu tahu persis kapan harus narik alat yang mana buat situasi yang pas. Biar diagnosisnya makin tajam, kita bisa pakai strategi-strategi analisis ini. Sering banget kan pengguna itu cuma ngeluhin gejala, kayak, aduh sistemnya lemot nih. Nah, dengan teknik kayak analisis akar penyebab atau analisis durasi, kalian nggak cuma ngobatin gejalanya doang, tapi benar-benar ngebedah sampai ke akar penyakit proses bisnisnya. Malahan, kadang solusinya itu bukan nambahin teknologi baru loh, tapi sekedar ngelakuin penghapusan aktivitas yang emang udah nggak penting. Sebelum kita selesai, ini ada sedikit pro tips rahasia dapur buat kesuksesan karir kalian. Ternyata ya, analisis sistem itu nggak 100% soal IT. Ini juga soal ngadepin manusia dan politik kantor. Ngebangun rasa percaya sama pengguna akhir itu sama pentingnya dengan nulis kode yang rapi. Terus kalian juga harus pinter-pinter milih siapa yang mau diwawancara. Salah pilih orang, datanya bisa berantakan. Dan yang paling penting, hargai waktu mereka. Soalnya kan mereka ini yang pegang kunci informasi berharga yang lagi kalian cari. Akhirnya kita balik lagi ke inti persoalan. Setelah kita lihat bareng-bareng gimana miskomunikasi bisa ngancurin sebuah proyek, saya pengen nutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Besok pas kalian balik ke meja kerja, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kalian duduk di sana cuma buat ngetik baris kode dan bikin software? Atau kalian hadir sebagai penerjemah sejati yang benar-benar lagi ngeberesin masalah pengguna? Saran saya, jadilah penerjemah itu. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa lagi.